Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Zaki Azam dengan NIM 0490355267. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki beberapa fitur, yaitu menginput data buku, tersedia data buku perpustakaan, judul jenis buku, penulis, kategori, status ketersediaan. Dan di sini kita dicontohkan untuk ada 4 kategori, yaitu fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Lalu peminjaman buku dengan statusnya dipinjam, tersedia, dan lain-lain. Lalu di sini ada pengembalian buku untuk menginput data buku. Jadi nanti pengguna dapat memasukkan judul buku yang mau dikembalikannya. Lalu status buku tadi menjadi tersedia karena sudah dikembalikan. Lalu di sini ada fitur denda. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka didenda sebesar 5.000 per harinya. Contohnya 3 hari, jadi total dendanya adalah 15.000. Lalu setelah itu mencetak struk. Lalu di sini admin perpustakaan dengan manajemen data bukunya bisa menambahkan buku, mengubah informasi buku, serta menghapus buku. Lalu petunjuk pengerjaannya ada beberapa di sini. Lalu di sini saya sudah bikin codingannya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu serta menghindari kesalahan error, karena ini codingannya sangat kompleks sekali, sehingga saya di sini terlebih dahulu sudah menyiapkan codingannya, dan ini akan saya jelaskan. Dan saya sudah menggunakan fitur komen agar tidak lupa untuk menjelaskannya. Oke, pertama-tama kita akan mengimpor beberapa perintah seperti Java util scanner, import local date, lalu time temporal. Ini digunakan untuk array dinamis buku. Lalu di sini untuk input data dari pengguna. Lalu time local date digunakan untuk tanggal, untuk dendanya. Lalu time temporal chrono unit untuk menghitung perbedaan hari. Lalu di sini kita membuat public class-nya maintains, yaitu kelas buku. Ini mempresentasikan satu buku. Lalu kita membuat atributnya seperti judul buku, penulis, kategori, status ketersediaan, dan tanggal peminjaman. Dengan kategori data seperti string, lalu boolean untuk pilihan, misalnya tersedia, true jika tersedia, atau false jika sedang dipinjam. Lalu di sini ada local date, tanggal peminjaman, tanggal kapan buku dipinjam. Setelah itu di sini di bawah ada konstruktornya untuk membuat objek buku baru. Di sini berikut adalah konstruktornya. Setelah itu kita menggunakan metode getter untuk mengakses atribut seperti string, get judul, return judul, dan lain sebagainya seperti ini. Setelah itu kita menggunakan metode setter untuk mengubah status dan tanggal peminjaman seperti public void set tersedia dengan tipe data boolean tersedia, this tersedia, public void set tanggal peminjaman, local date tanggal peminjaman, this peminjaman, dan tanggal peminjaman. Setelah itu kita menggunakan metode toString untuk representasi teks objek buku. Berikut codingannya. Lalu setelah itu kita variabel global aplikasi. Ini array untuk menyimpan semua objek buku. Arraynya dinamis seperti ini. Lalu scanner untuk menerima input dari pengguna.
konstanta untuk denda per hari, static final double ini codingannya. Lalu konstanta batas hari peminjaman tanpa denda, yaitu 7 hari. Lalu di sini metode utama main method ini adalah titik awal eksekusi programnya, yaitu dimulai dari sini public static void. Kita panggil metode untuk inisialisasi data buku saat aplikasinya dimulai. Saat aplikasinya di run, maka dia akan memanggil menu-menu metode untuk menampilkan menu utama aplikasi. Lalu di sini tutup objek dengan scanner setelah semua operasi selesai. Lalu di sini ada fitur 1 untuk input data dan inisialisasi. Kita akan mengisi daftar buku dengan data awal. Berbagai bukunya tadi ada fiksi, non-fiksi, teknologi, sama sejarah. Lalu di sini kita menampilkan berbagai bukunya. Ini ada Laskar Pelangi, Bumi Manusia, Pramudia Anantatur. Kalau di sini non-fiksi ada Filosofi Teras, yang penulisnya itu Henry Manampiring, kategorinya non-fiksi, dan lain sebagainya yang saya buat di sini masing-masing ada 4 buku. Setelah itu navigasi menu utama. Sini berbagai sistem outprint untuk menampilkan. Lalu setelah itu loop untuk validasi input, memastikan pengguna memasukkan angka. Setelah di run itu nanti pengguna bisa menginput 1, menginput 2, menginput gitu, sesuai dengan apa pilihan yang mereka inginkan. Lalu di sini ada codingan untuk struktur keputusannya untuk mengarahkan ke fitur yang dipilih. Misalnya saat user menggunakan tampilan daftar buku, maka akan memanggil metode untuk menampilkan semua buku. Pinjam buku memanggil metode untuk proses peminjaman dan lain sebagainya. Di sini case-nya ada 5. Jadi saya tampilkan 1, 2, 3, 4, lalu 0. 0 ini program akan keluar atau selesai gitu. Lalu di sini fitur 1 menampilkan daftar buku. Struktur keputusannya, cek apakah daftar buku kosong, keluar dari metode jika tidak ada buku. Lalu setelah itu berbagai codingan lainnya yang saya rasa setelah kompleks, saatnya kita untuk menjalankan aplikasi ini. Oke, pertama kita akan menampilkan manajemen buku dan di sini ada berbagai menu-menunya. Ketika kita ingin meminjam buku, maka pertama kali kita bisa menampilkan daftar buku tersebut. Misalnya kita ketikkan angka 1 di sini. Lalu setelah itu muncul berbagai judul-judulnya yang tersedia, statusnya juga tersedia begitu. Lalu setelah itu saat user ingin meminjam buku, maka pencet saja peminjaman buku. Lalu setelah itu memasukkan judul buku yang ingin dipinjam. Lalu kita misal contohnya ingin meminjam Laskar Pelangi. Lalu akan mengonfirmasi kembali apakah benar ingin meminjam buku lain. Kita ketikkan ya jika ingin meminjam buku yang lain. Misalnya di sini saya mau meminjam buku yang lain, itu Revolusi Indonesia. Oke. Setelah ini sudah 2 buku yang dipinjam, kita coba dulu untuk keluar dari menu ini. Anggaplah setelah kita meminjam buku, setelah itu kita akan mengembalikan buku, yaitu dengan cara mengetikkan menu 3 untuk pengembalian buku. Nah,
Lalu di sini menampilkan buku yang sedang dipinjam, yaitu tadi dua. Ada dua, yaitu Laskar Pelangi dan Revolusi Indonesia. Di sini tanggal peminjamannya tanggal sekarang tanggal 25/05/2025. Misalkan kita mau mengembalikan buku Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Nah, maka misalnya ini tanpa denda. Saya meminjam buku ini selama 3 hari. Berarti saya mengembalikannya di tanggal 27/2025 05/27. Maka ini tidak ada denda ya. Status bukunya kembali tersedia dan tidak ada denda karena kurang dari 7 hari. Sedangkan kalau kita mau mengembalikan buku lewat dari 7 hari, misalnya kita mau tadi Revolusi Indonesia ya, Revolusi Indonesia. Nah, misalnya kita meminjam bukunya lebih dari 7 hari, berarti anggaplah tahun 2025 06 tanggal 10, artinya 15 hari. Nah, di sini ada total dendanya yaitu 45.000. Lalu setelah itu di sini ada manajemen data buku untuk admin. Jadi admin bisa menambahkan buku baru. Contohnya, misalnya kita mau tambah buku baru dari admin. Misalnya judul bukunya itu Atomic Habit misalnya. Habits. Penulisnya itu siapa kemarin tuh? James Clear. Kategorinya adalah non fiksi. Oke. Maka setelah itu Atomic Habit berhasil ditambahkan dan kita coba untuk kembali ke menu utama. Lalu setelah kita kembali ke menu utama, menampilkan kembali data buku, daftar buku. Nah, di sini sudah tersedia ya, Atomic Habit penulis James Clear, kategori non fiksi, statusnya tersedia. Lalu kita coba lagi ke manajemen buku. Kita mau ubah informasi bukunya, misalnya nomor 2. Masukkan judul buku yang ingin diubah. Atomic Habit tadi yang mau diubah. Oke. Konfirmasi misalnya ya mau mengubah buku ini. Judul bukunya misalnya Rindu Tak Tertahan misalnya begitu. Penulis barunya Zakia Azam. Non fiksi, fiksi aja lah misalnya gitu kan. Nah, tersedia. Oke. Nah, lalu sudah ada. Lalu ketika mau menghapus buku, tinggal ini apa ya? Filosofi Teras misalnya. Sofi Teras. Ini konfirmasi untuk ya. Maka setelah itu Filosofi Teras berhasil dihapus. Nah. Baik, mungkin demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin beberapa dari video ini masih banyak kesalahannya. Saya mohon maaf, dan lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.